Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Komsos Gereja Santa Maria Tarakan dalam Renungan Minggu. Kita pada hari ini merayakan Hari Raya Pentakosta. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan 27, dilanjutkan dengan bab 16 ayat 12 sampai dengan 15. Pentakosta adalah hari yang ke-50. Hari ke-50 ini dihitung dari kebangkitan Kristus. Dan Pentakosta sebetulnya merupakan perayaan panen bagi bangsa Yahudi. Namun dalam tradisi Kristiani selanjutnya, pesta Pentakosta ini dirayakan sebagai pesta panen umat, di mana berkat karunia Roh Kudus, berkat anugerah Roh Kudus yang menyertai perjalanan iman para murid Yesus, banyak orang dari berbagai bahasa, dari berbagai bangsa, dari berbagai budaya, mereka terbuka untuk menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Kutipan Injil yang kita renungkan pada hari ini pendek, namun syarat dengan makna. Kutipan ini sebenarnya masih satu rangkaian dalam perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk meninggalkan dunia ini, meninggalkan juga para muridnya. Namun Yesus menjanjikan kedatangan atau kehadiran Roh Penolong. Ada beberapa gelar yang diberikan di dalam Yohanes: Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh penolong, dan semuanya itu adalah Roh Kudus atau Roh Allah sendiri. Dalam kutipan yang kita baca hari ini, pertama Yesus mengatakan bahwa para murid harus saling mengasihi, sama seperti Yesus telah mengasihi para murid. Dengan mengungkapkan dan menghayati perintah kasih ini, Yesus menegaskan bahwa para murid akan menjadi berbeda dengan dunia. Dunia seolah-olah adalah tempat di mana kasih tidak dikenal, kasih tidak dihidupi. Maka di dalam dunia ada banyak kejahatan, ada banyak kegelapan, ada banyak kebencian, ada banyak permusuhan, karena dunia membenci Yesus yang adalah kasih. Kalau dunia membenci Yesus, maka para murid juga akan mendapatkan pengalaman yang sama. Ketika mereka menghidupi relasi kasih satu sama lain, dunia akan kaget. Dunia bukannya kemudian menerima, tetapi justru
kemudian akan membenci mereka. Yesus tidak meniadakan realitas itu, tetapi Yesus ingin para murid tetap kuat di dalam mewujudkan perintah kasih, karena kasih itu berasal dari Allah. Yang kedua, Yesus akan meninggalkan para murid, tetapi dia akan mengutus roh penghibur. Roh penghibur itu dikatakan berasal dari Bapa, tetapi diutus oleh Yesus. Kita perhatikan di sini. Roh Kudus itu ada bersatu dengan Bapa, di dalam Bapa, tetapi roh penghibur atau Roh Kudus ini berangkat karena diutus oleh Yesus. Dan Yesus menegaskan, apa yang menjadi kepunyaan Bapa adalah juga kepunyaan Yesus. Maka sebetulnya Yesus mau mengatakan bahwa roh penghibur atau roh kebenaran adalah roh Bapa dan roh Yesus sendiri. Roh kebenaran ini yang kemudian akan menuntun, mengajar, mengingatkan para murid terhadap apa yang telah diajarkan Yesus. Yang ketiga, sebenarnya banyak orang, banyak hal yang ingin disampaikan oleh Yesus. Masih macam-macam yang ingin diberikan oleh Yesus pada saat Yesus memberi wejangan kepada para muridnya. Tetapi waktunya tidak cukup. Meskipun demikian, Yesus berjanji bahwa roh kebenaran akan sedikit demi sedikit, setahap demi setahap mengajarkan apa yang belum diajarkan oleh Yesus, ataupun juga mengingatkan apa yang telah atau pernah diajarkan oleh Yesus kepada para murid. Oleh karena itu, roh kebenaran akan menyampaikan hal-hal yang benar yang dia dapatkan, yang dia terima dari Yesus. Inilah yang kita rayakan, atau dengan kata lain, roh kebenaran, roh penolong, roh penghibur, roh kudus, yaitu roh Bapa, roh Yesus sendiri, yang menyertai, mendampingi, mengiringi perjalanan hidup manusia. Boleh dikatakan, sesudah Yesus naik ke surga, giliran Roh Kudus, roh kebenaran, roh penolong, roh penghibur, yang kemudian sampai sekarang dan seterusnya menemani, menyertai perjalanan gereja, perjalanan umat manusia, perjalanan murid-murid Yesus yang mau percaya kepadanya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, mungkin di antara kita ada yang bertanya, sebelum kita merayakan Pentakosta, kita membuat novena, mohon kedatangan Roh Kudus. Apakah itu berarti Roh Kudus belum datang? Bukankah ini zaman masa kuasa Roh Kudus? Kenapa kita harus memohon kedatangan Roh Kudus?
Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong sudah ada selalu bersama kita. Yang menjadi persoalan adalah bahwa tidak semua di antara kita terbuka hati terhadap kehadirannya. Banyak di antara kita tidak mendengar suaranya. Banyak di antara kita menutup diri terhadap bisikannya dan sapaannya. Banyak di antara kita tidak peduli terhadap bantuannya. Banyak di antara kita pura-pura tuli untuk mendengarkan pengajarannya. Maka sebetulnya novena Roh Kudus adalah permohonan agar Roh Kudus membantu umat manusia, kita semua, kita masing-masing, agar kita dibuka hatinya, dibuka pikirannya, dibuka matanya, dibuka hatinya, supaya bisa melihat, mendengar, dan mengikuti bimbingannya. Bacaan Kisah Para Rasul yang dibacakan pada hari raya Imlek menggambarkan bagaimana Roh Kudus turun dalam rupa lidah-lidah api ke dalam diri para rasul, sehingga mereka dengan penuh semangat, dengan penuh antusias mewartakan Injil. Tentu saja mereka tidak serta-merta bisa berbahasa macam-macam. Mereka tentu saja perlu belajar berbagai macam bahasa itu, supaya akhirnya mereka bisa mewartakan Yesus, mewartakan keselamatan yang telah ditunjukkan dan diwariskan kepada Yesus. Mereka diutus dengan berbagai bahasa yang mereka bisa ucapkan, mengajarkan cinta kasih satu sama lain. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, di zaman sekarang ini kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Kita mewartakan Yesus. Caranya bagaimana? Tentu saja kita tidak perlu berteriak-teriak di sepanjang jalan atau berdebat dengan banyak orang di media sosial. Tidak perlu. Apa yang perlu adalah kita membagikan cinta kasih, seperti yang dipesankan Yesus. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ketika dunia dipenuhi dengan kasih, dunia dipenuhi dengan Roh Kudus Allah. Karena di dalam Roh Allah itu hanya ada kasih. Mari kita dengan rahmat Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita berangkat untuk membagikan kasih kepada semua orang. Jangan lelah mewartakan cinta kasih kepada setiap orang. Itulah karunia Roh Kudus, dan Roh Kudus yang sama akan memberi kita semangat, kekuatan, dan bimbingannya. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan baru.